Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi ya sahabat ya. Ya sebelum saya memasuki readingan ya, tetap doa saya buat kalian semua, ya, semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta diberikan rezeki yang lancar ya, yang halal barokah. Itu harapan saya ataupun doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah subscribe, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Semoga itu semua bisa kalian rasakan. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai yaitu pertanggal 11 ya, 12, 13, artinya harinya yaitu mulai hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Tentunya masih di bulan Juli 2023 ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu impianmu yang bakal terwujud ya. Sekali lagi temanya impianmu yang bakal terwujud. Ketika saya mengatakan impianmu yang bakal terwujud ya, itu tetap seperti biasa ya, kita lihat secara zodiak ya. Nanti maksud saya itu ketika saya mengatakan impianmu yang bakal terwujud, nanti kan bisa kita lihat itu nanti terwujudnya di faktor apa. Nah, kan seperti itu ya. Entah nanti impianmu yang terwujud itu di faktor asmara akan lebih stabil ya, di faktor pekerjaan akan lebih stabil, di faktor keuangan akan lebih stabil. Kan kita tidak tahu nih ya, nanti gimana letak faktor keberuntungan kalian ya. Impian kalian itu terwujudnya di faktor apa. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ketika kalian masih bingung ya, ya silakan ditonton. Itu aja ya, jangan di-skip ya, tonton sampai habis agar tidak terjadi salah untuk memahami. Ini poin terakhir, tetap saya selalu mengatakan apapun readingan terbaru saya ataupun uploadan terbaru saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga bersifat general reading. Artinya tarikan energinya luas sobat ya, mengacak ya. Tak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, ya harap dimaklumi. Karena ini kan bersifat luas sobat, bersifat general reading ya. Perlu diketahui ya, ini bersifat general reading gitu loh. Kan saya nggak tahu nama kalian. Nah ya, dan ketika itu pun ada tepat, ada resonate mengena sama kalian, ya syukur alhamdulillah, amin kan. Karena ucapan adalah doa. Kan seperti itu. Ya, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Nah, karena sudah banyak yang konsultasi, ya alhamdulillah mereka sudah istilahnya itu sudah mendapatkan sebuah jawaban yang akurat dari saya. Seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, langsung saja saya akan menarik untuk energi kalian dulu. Semoga akan bisa resonate ya. Oke ya, sudah saya tarik untuk energi kalian. Sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Virgo. Ya sobat ya, tuh Virgo. Sekarang kita akan tarik untuk energi dari zodiak Virgo.
Oke, alhamdulillah energi dari zodiak Virgo sudah saya tarik ya. Sekarang langsung saja kita lihat untuk asmara Virgo dulu 3 hari ke depan. Virgo, asmara kalian kartu utama muncul The Empress ya. Itu ada seorang wanita sedang duduk santai. Terus dikonfirmasi sama kartu Wheel of Fortune. Ada roda dunia, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Ini kalau saya tangkap dari energi zodiak Virgo di 3 hari ke depan untuk asmara ada The Empress. Artinya di mana zodiak Virgo ini kelihatannya asmaranya sedang lagi baik-baik saja ya. Kalau saya tangkap secara energi sih bisa dikatakan tidak usah khawatir ya untuk 3 hari ke depan kelihatannya asmara kalian sedang baik-baik saja. Biarpun di sini saya melihat ada beberapa dari kalian yang mempunyai zodiak Virgo ini menginginkan adanya suatu kestabilan ya. Dalam arti ya akan adanya suatu perkembangan lah ya. Entah itu secara kebahagiaan, entah secara keharmonisan, entah secara komunikasi yang baik. Itu yang saya tangkap ya. Sekali lagi di samping kalian itu kelihatannya tidak ada apa-apa, tidak ada masalah lah. Dan kalian ingin menyetabilkan seperti yang barusan saya bilang. Di sini jelas zodiak Virgo menginginkan adanya suatu ketenangan ya, ketenangan, terus ketentraman itu yang kalian inginkan di sini. Dan kalau saya menangkap sih di sini bisa dikatakan bisa juga ya dari energi kartu ini mengatakan jika kalian itu ada mungkin yang ingin mempunyai momongan ya gitu loh. Ya, ingin mempunyai si buah hati kelihatannya ada beberapa dari zodiak Virgo ini yang sudah hamil gitu loh. Ada suatu tanda-tanda kehamilan terutama bagi kalian yang sudah lama menikah mengharap adanya suatu kehamilan ya mungkin akan bisa terjadi lah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Yang sudah menikah lama ya semoga akan bertambah momongan. Di sini kelihatannya seperti itu. Jadi energinya cukup baik ya, cukup positif. Terus dikonfirmasi sama kartu Wheel of Fortune. Nah, seperti yang saya katakan barusan, ini jelas ya, roda-roda keberuntungan ataupun perputaran roda dunia ini kelihatannya sedang lagi berpihak sama kalian untuk zodiak Virgo. Nah, bisa dikatakan ya kalian menemukan mungkin ada yang menemukan cinta baru ya, ada yang menemukan ketentraman dalam hati. Intinya sih kestabilan yang apa ya, yang bernafaskan tentang hubungan asmara kelihatannya akan bagus di sini. Akan bisa terkontrol, akan bisa terkendali cukup baik, cukup aman ya. Ketika ada masalah pun kelihatannya tidak terlalu mengkhawatirkan. Ya, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi semua. Lanjut dulu untuk pekerjaan. Ini kartu utama kalian muncul King of Cup ya. Ada prajurit naik kuda putih membawa cup. Terus dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup ya, seseorang sedang membawa cup itu melihat cup ya, dalamnya ada ikan. Ini kalau saya tangkap zodiak Virgo kelihatannya apa ya? Secara pemikiran sih kalian itu mempunyai apa ya? Mempunyai pandangan ke depan ini kalau saya tangkap. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas di sini bahwa kalian sedang menginginkan adanya suatu kestabilan, menginginkan adanya suatu pencapaian target dan ada yang kalian inginkan rupanya di sini gitu loh. Ada yang kalian inginkan. Makanya di sini terlihat kalian adanya suatu pemikiran langkah ke depan itu nantinya seperti apa. Apalagi ketika kalian dihantam masalah, di sini jelas menandakan bahwa kalian ada suatu pemikiran. Nah, gitu loh. Tahap-tahapnya nanti seperti apa, ya, langkah-langkahnya seperti apa agar saya bisa mencapai keinginan saya, terlebih khusus mencapai target-target yang saya impikan. Itu yang saya tangkap di kartu utama. Terus di kartu confirm adanya Pack of Cup ya. Di sini jelas ya zodiak Virgo kelihatannya juga di samping adanya suatu pandangan ke depan ya, langkah ke depan bagaimana agar bisa maju, bisa stabil. Di sini terlihat kalian sedang adanya suatu apa ya istilahnya itu meneliti ulang ini kalau saya tangkap. Jadi kalian itu mungkin ada beberapa dari kalian yang mempunyai istilahnya itu melihat kembali ya, bagaimana kondisi pekerjaan saya. Istilahnya meneliti ulang lah, ya, melihat ke belakang. Apakah ada perkembangan, apakah tetap masih stabil ya, ataukah justru makin ada penurunan. Itu yang kalian jaga di sini. Jadi jelas ini juga menggambarkan ada suatu pemikiran agar bagaimana kalian bisa menjaga dan bisa menjalankan pekerjaan dengan baik. Itu yang saya tangkap di sini ya. Terus lanjut dulu di faktor keuangan. Ini mantap ya, kartu utama kalian muncul 9 Pentacles ya. Seorang wanita dikelilingi 9 koin sama satu burung hinggap di tangan. Dikonfirmasi sama kartu 7 Pentacles, ada seseorang memandang ya, memandang 7 tumpuan koin. Ini kalau saya tangkap ya seputar keuangan 3 hari ke depan. Di sini kelihatannya ada 9 Pentacles ya ataupun 9 koin.
Dimana kalau saya tangkap energinya itu bahwa kalian itu ingin berharap sekali gitu loh, adanya suatu kestabilan. Ya mungkin adanya suatu pemasukan-pemasukan ya, ataupun adanya suatu tabungan-tabungan keuangan. Itu yang kalian harapkan di sini. Kalau saya menangkap di sini sih kelihatannya apa ya? Bisa dikatakan awalnya sih bagus gitu loh. Masih cukup aman, masih cukup terkendali ya. Dan harapan-harapan itu apa ya? Biasanya itu mendatangi kalian. Jadi ketika kalian inginkan suatu kerezekian atau pemasukan yang masuk, keuangan yang masuk, itu pun biasanya terjadi sama kalian. Awalnya sih seperti itu ya. Gitu. Cuman entah kenapa di sini tiba-tiba apa ya adanya suatu ganjalan gitu loh tentang seputar keuangan pastinya. Jadi di sini terlihat di kartu confirm ini awalnya awalnya bagus, cuman di kartu confirm ya kita lihat di sini adanya suatu seseorang yang memandang tumbuhan koin. Artinya bisa dikatakan terkadang kalian itu merenungi gitu loh, merenungi nasib lah, katakanlah seperti itu ya. Merenungi perkembangan seputar keuangan. Bagaimana agar bisa stabil ya, gitu loh. Bagaimana agar bisa mendapatkan suatu pemasukan keuangan ataupun kelancaran rezeki. Itu yang sedang kalian pikirkan di sini, gitu loh. Kalau saya menangkap sih apa ya kelihatannya Virgo harus menahan dulu ya ketika mungkin ingin membeli apapun ya kalau bisa dihemat dulu di 3 hari ke depan. Karena kalau saya menangkap sih ini kelihatannya masih rada kurang bagus gitu loh. Ya. Ada sebagian besar ini ya yang kandas dalam hal keuangan. Dalam arti kandas itu ya mungkin kalian akan dapat rezeki itu mental gitu loh. Akan dapat rezeki itu tidak jadi sama kalian. Kandas lah kira-kira seperti itu. Jadi jelas di sini ada suatu pemikiran, adanya suatu renungan ya. Gitu loh. Untuk mencapai sebuah target masalah keuangan. Ya, cuman di sini disarankan apapun itu ya ketika mungkin kalian sudah memperjuangkan agar bisa stabil di masalah keuangan, di sini tetap kalian jangan menyerah sobat gitu loh. Karena di sini kan jelas ada tumbuhan koin. Artinya ya suatu saat kalian harus yakin bahwa itu akan kalian panen, akan kalian tuai hasilnya. Ya, yang penting di sini harapan saya kalian Zodiak Virgo harus tetap semangat ya, kan seperti itu. Oke, sekarang saya akan mencoba mendeteksi ya, apakah ada hal-hal yang bersifat non medis lah kira-kira seperti itu ya. Ya, apakah ada bersifat non medis ya atau penutupan aura? Di sini kalau saya tangkap untuk masalah asmara ya, di sini bisa dikatakan masih cukup aman ya untuk zodiak Virgo ya. Ini sering saya mengatakan saya ambil ya, suatu persentase lah ya. Saya menyatakan di sini cukup aman ya. Biarpun ada beberapa zodiak Virgo yang memang auranya sangat sangat tidak diuntungkan, ada yang suatu tembakan. Cuman di sini saya mengatakan ya katakanlah 90% itu kalian akan aman ya. Rata-rata zodiak Virgo ini aman. Cuman sedikit saja 10% lah katakanlah. 10% yang adanya suatu kendala di hubungan asmara. Artinya masih tetap ada kendala dan itu butuh proses untuk bisa menyelesaikan. Jadi sekali lagi bisa dibilang kalau seputar asmara di 3 hari ke depan aman lah ya. Itu loh. Biarpun hanya sebuah kecil saja yang masih bermasalah. Kalau di pekerjaan ini kelihatannya bisa dikatakan masih cukup stabil ya untuk zodiak Virgo ya. Saya rasa di sini masih cukup stabil, masih cukup aman. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak usah apa ya memikirkan sesuatu yang negatif gitu loh ya. Ketika kalian hantam masalah pun kelihatannya di sini ya tidak apa ya tidak berat lah, tidak mengkhawatirkan, cukup aman. Ya di faktor keuangan di sini jelas ya, ya cek sedikit ada goyah ya. Kalau saya tangkap tadi ada sedikit tembakan kalian ya, ada bisa bersifat non medis lah. Artinya tak kasat mata itu yang mempengaruhi keuangan kalian. Ada orang toksik di sekitar kalian, kalian harus tetap waspada. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan tetap dikontrol saja masalah pengeluaran dan pemasukan jangan sampai lebih besar pengeluaran. Jadi jelas ya untuk faktor asmara kelihatannya bisa dikatakan impian apakah yang bakal terwujud ini jelas di seputar asmara ini akan bagus, impian kalian terwujud ketika ada masalah ini akan bagus, akan cepat selesai. Kalau di pekerjaan kelihatannya impian impian yang bakal terwujud ya jelas di pekerjaan, impian kalian terwujud artinya ya lancar gitu loh, masih cukup stabil. Nah kalau di keuangan
apakah impian kalian terwujud untuk bisa menyetabilkan di sini jelas bisa dikatakan masih kurang diuntungkan untuk zodiak Virgo. Jadi harus ada suatu penetralan ini kalau saya tangkap ya. Zodiak Virgo akan lebih baik ke langkah selanjutnya. Seperti itu sih ya. Ini jelas ada suatu tembakan dari orang-orang toksik sehingga menembak kalian. Sering saya mengatakan ketika itu dibiarkan nanti dikhawatirkan pasti akan merembet gitu loh ya. Bisa di asmara kena, bisa di pekerjaan kena, bisa di kesehatan juga kena. Nah, seperti itu ya, harap waspada saja ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Yang jelas yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik pembacaannya ya jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah ya, agar kita lebih waspada lagi, lebih selamat, lebih sukses ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Ya kalian boleh percaya ya boleh tidak, itu kan terserah kalian. Karena apa? Karena pada dasarnya ending-endingnya ya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan kalian sendiri yang merasakan. Nah, ya, apapun yang sudah saya sampaikan. Terus di poin terakhir tetap saya selalu mengatakan ya apapun itu ya apapun yang terjadi ketika kalian dalam masalah tetap jangan menyerah, apalagi itu masalah tak kasat mata ataupun seputar non medis ya. Jangan tetap menyerah sobat gitu loh. Karena semua masalah pasti ada solusi dan jalan keluar ketika kita mau. Dan bagaimana caranya? Yaitu dengan dikuatkan secara doa pendekatan sama Sang Maha Kuasa tentunya. Juga lakukan tahap-tahap ikhtiar. Tanya orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti. Ketika kita mengerti ya apa salahnya kita cepat untuk bisa menetralkan sendiri. Nah, ketika kita mengerti loh ya. Ya kalau tidak mengerti ya apa salahnya gitu. Ya, cari orang-orang di bidangnya ya sharingkan siapa tahu mereka memberikan solusi, akhirnya aura kalian terbuka. Nah, disitulah kepositifan, keresikan itu akan bisa lancar. Nah, minimal akan bisa menekan suatu permasalahan yang besar itu menjadi ringan karena aura kita terbuka. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Ya sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat apapun itu sobat ya. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.